Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bincangan Misteri. Kali ini saya akan membahas sebuah cerita dari tulisan Kompasyanar Metasik. Dan untuk cerita yang akan saya bahas ini berjudul Saat Pangeran Gaib Mengambil Sukmaku. Dan sebelum lanjut ke pembahasannya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Untuk kawan-kawan yang ingin membaca langsung ceritanya, silakan kunjungi link yang ada di deskripsi dari video ini. Seperti apa pembahasan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tahun 2013, aku mendapat tugas untuk menyertai atasan ke Danau Singkarak untuk program penanaman 1000 pohon pelindung demi menjaga kelestarian ekosistem. Waktu itu perusahaanku bekerja sama dengan instansi yang lain, mengurus semua akomodasi kami termasuk tiket pesawat. Saat itu pesawat yang akan kami tumpangi adalah jam 6.30 pagi. Dan seperti biasanya, aku sih tepat waktu, sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta pada jam 5 pagi. Langkah pertama saat aku tiba di bandara adalah menghubungi penghubung instansi terkait. Akan tetapi jawabannya benar-benar tidak menyenangkan, sangat pongkah, pakai marah pula. Katrok lo, pesawat kita baru akan terbang jam 6:30. Ngapain gini hari udah di bandara? Umpatnya. Sorry mbak, setahu saya kita harus sudah berada di bandara 2 jam sebelumnya. Jawabku sadar. Ya, udah tunggu aja di situ. Penerbangan ke Padang nggak banyak kok. Nanti kita pasti ditungguin. Balasnya singkat. Oke mbak, see you. Pungkasku sambil membatin. Wih, hebat juga nih instansi ini. Pihak penerbangan sampai mau-maunya nungguin 2 ekor penumpangnya. Nyanun juga pagi-pagi sendirian di tengah hiruk pikuk bandara pagi. Walaupun aku terbiasa bepergi sendirian. Di tengah kegalauan itu akhirnya aku memutuskan untuk memanjakan mulutku dengan French fries. Hatiku agak mendongkol. Pongah sekali lagaknya orang itu. Singkat cerita dia baru nongol jam 6 lewat dan ternyata hore, sudah terlambat untuk check-in. Keangkuhannya langsung jatuh ke titik nol. Enak nih buat diskakmat. Lalu di otak kriminalku timbul ide untuk membalasnya. Wah, kita terlambat nih. Penerbangan selanjutnya baru ada jam 11.30. Gimana mbak? Sorry mbak yang terlambat. Bukannya kesalahan bagian tiketing. Tadi ditelepon, mbak bilang dengan PD-nya penerbangan akan ditunda, nungguin kita. Tadi saya terlanjur terkesan akan kekuasaan instansi mbak yang bisa menunda jadwal penerbangan. Kekuasaannya seperti presiden aja, aku berkata nyerocos. Akhirnya sambil melewati waktu, kami mengambil paket refleksi. Dan dalam hati mulai muncul ketidaksukaan terhadapnya. Aku mengambil sikap diam. Itu yang aku lakukan selama perjalanan. Sesampainya di tujuan, dia nempel terus sama seseorang yang menjemput kami. Aku dan sopirnya benar-benar dianggap nyamuk di sopir, lebih banyak diam. Sesekali melihat ke belakang lewat spion. Sementara aku sepanjang perjalanan hanya terduduk diam bergeming. Perjalanan cukup melelahkan karena kami sudah terlambat sekitar 5 jam. Padahal harus meninjau lokasi untuk persiapan keesok harinya. Lalu hatiku sedikit terhibur melihat keindahan ngarai Sianok. Tanpa sadar aku berseru, "Wow, cantik sekali. Mau dong foto di situ." "Nggak keburu mbak, perjalanan masih jauh," sambar si Ponga. Si sopir melemparkan pandangan tak berdaya sambil berkata, "Kalau hanya berfoto saja,
Saya rasa bisa. Sudahlah mas, gak penting. Kalau jodoh ambil foto di situ, pasti ada jalannya. Jawabku dengan cuek. Keesokan harinya saat para bos datang, aku bercerita tentang keindahan Ngarai Sianok dan memberanikan diri untuk meminta agar kita bisa mampir ke sana untuk berfoto ria. Tapi permintaanku langsung ditolak oleh bosnya, si Pongah yang kebetulan orang Padang dan ingin mengajak bosku mampir ke kampungnya. Tapi keanehan mulai terjadi saat perjalanan pulang. Tiba-tiba mobil para bos mengambil jaru ke arah Ngarai Sianok, bukan ke kampung Pak Bos. Saat para bos turun di pintu masuk Ngarai Sianok, pertanyaan dalam benakku terjawab. Ternyata karena keasikan ngobrol, bos si Pongah tidak memperhatikan jalan. Dia yakin sopirnya tahu jalan ke arah kampungnya. Anehnya dengan instruksi apa adanya itu, si supir malah berjalan ke arah sebaliknya, menuju ke Ngarai. Nah, untuk balik lagi tidaklah mungkin. Jadwal penerbangan sudah mepet. Mereka turun dan bermain-main di lembah. Aku tidak mau ikut, karena cukup jauh ke bawah. Mending aku duduk sambil menikmati keindahannya. Karena keinginanku memang cuma ingin berpose dengan latar belakang air terjun. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Dalam suasana yang tidak terlalu ramai, tiba-tiba ada seorang tukang foto keliling, siap jadi yang menawarkan jasanya. Tercapailah sudah keinginanku memiliki foto yang bagus. Saat aku terus asik mengagumi fotoku, ada sepasang suami istri parubaya yang melihatnya. Mereka ingin juga mengabadikan momen itu. Lalu tanpa ditanya lagi, aku langsung menunjuk tempat di mana tukang foto itu pergi. Namun, lucunya tidak ada orang di sana. Yang lebih menyeramkan lagi, arah yang kutunjuk adalah jalan buntu. Sontak sepasang suami istri tadi bergegas pergi sambil bergumam, "Ih, seram." Dan semua orang pun heboh. Menurut supir, daerah itu tidak pernah ada tukang foto siap jadi. Meskipun ia juga heran, karena aku memang memegang bukti. Semua orang merinding kecuali diriku yang senang memiliki mainan baru, foto kenang-kenangan dari alam gaib. Sesampainya di rumah, ku taruh foto itu di samping tasku dengan maksud untuk kupamerkan ke teman-teman kantor. Tapi apa yang terjadi? Keesokan harinya foto itu lenyap, tak berbekas. Untungnya sempat kuabadikan di BlackBerry-ku. Akan tetapi, itu bukanlah akhir dari kisah ini. Aku mulai dihinggapi penyakit aneh. Setiap habis mandi, seluruh tubuhku berkeringat lagi. Sampai 3-4 kali ganti baju. Masih tetap basah kuyup, seperti orang kehujanan. Kalau baju itu diperas bisa dapat 1 ember 5 literan. Hampir 2 minggu lamanya aku tidak bisa kemana-mana. Dokter pun bingung, sampai angkat tangan mereka bilang itu bukan penyakit medis. Akhirnya seorang temanku mengajakku ke kantor orang pintar, karena doi gak mau disebut dukun. Menurut orang pintar itu, ada seorang pangeran Ngarai Sianok yang tertarik padaku sejak saat pertama kali mobil yang kutumpangi melintas di sana. Biasanya kalau sudah melewati laut pengaruhnya hilang, tapi dalam kasusku berbeda. Tersebab dia sudah mengambil sukmaku melalui foto. Untungnya aku punya pelindung yang cukup kuat. Kalau tidak aku bisa mati. Demikian pungkasnya. Aku tidak langsung sembuh dan harus beberapa kali balik sampai dukun itu bisa mencabut kekuatan si pangeran. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah mendengarkan bincangan ini. Dan sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian untuk cerita ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita-cerita menarik lainnya tetap di channel Bincangan Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.